ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya kasih karunia, sehingga janji itu, perhatikan kata ini saudara, supaya janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup di dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudaraku, artinya apa? Diangkat kepada kemuliaan yang kedua, artinya adalah menerima kasih karunia dan janji Allah. Saudaraku, yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa dosa diampuni, itu berarti kita diangkat dalam kemuliaan. Yang kedua saudara, menerima kasih karunia dan janji Allah. Alkitab berisi perjanjian. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudahkah saudara dengan tekun membacanya? Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita itu mendapat janji dari Tuhan. Karena Alkitab berisi janji-janji. Semakin kita tekun membaca Alkitab, semakin banyak janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkuasa saudara untuk menepati janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kuncinya adalah iman. Iman membawa kita kepada keselamatan karena dosa diampuni. Dan iman yang sama juga membawa kita menerima janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, siapa yang beriman akan diberkati seperti Abraham yang beriman itu. Sebab Abraham bukan hanya bapaknya orang Israel. Abraham juga adalah bapak kita di dalam Yesus. Makanya saudaraku, kalau kita membaca dengan teliti Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman. Siapa itu saudara? Saya dan saudara. Jadi mereka yang hidup dari iman itu bangsa-bangsa lain. Bukan Yahudi, termasuk saya dan saudara. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudaraku, jadi kalau kita tidak punya iman, jangan mimpi untuk kita diberkati. Ketika iman saudara semakin besar, maka berkat itu saudara sudah menjadi bagian kita. Tapi kalau iman kita kecil, masalah akan terasa besar. Saudara, seperti sebuah pengharapan yang mulanya kecil. Tapi kalau kita bangun, kita semangati. Tapi kalau kita pupuk, saudara, itu menjadi iman yang besar. Dan ketika kita punya iman yang besar, kita mampu untuk mengatasi masalah-masalah kita. Janji Tuhan adalah siapa yang beriman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Hari ini apa yang menjadi kesusahan kita? Hari ini apa yang menjadi pengharapan kita? Saudara, bisa jadi bahwa memang pengharapan bukan pengharapan lagi. Karena kalau kita membaca kisah selanjutnya, saudara, dikatakan di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dari Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara, ini janji loh. Ketika janji ini dikatakan, Abraham belum menjadi bapak banyak bangsa. Anak satu aja belum lahir saudara. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ini yang harus kita pegang. Kenapa kita beriman? Karena kita percaya bahwa di dalam firman itu ada kuasa. Firman itu sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman yang sama juga saudaraku, yang bisa menghidupkan orang yang telah mati, bisa dibangkitkan karena iman. Saudara-saudara sekalian, ayat 18, ini titik pergumulan Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Ayat ini mengajar kita harapan adalah percaya kepada firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan berdasarkan pada kenyataan hidup hari ini. Kepercayaan kita harus kita dasarkan kepada firman Tuhan yang berkuasa menjadikan dari yang hilang, saudaraku, menjadi ada kembali. Yang tidak ada menjadi ada, itu kuasa firman Tuhan.
Sehingga saudara, pada waktu kita percaya kepada firman Tuhan dan kita tidak, saudara, mendasarkan diri pada kenyataan hidup hari ini, saudaraku, harapan itu tidak akan pernah hilang. Sebab meskipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pernahkah saudara dikecewakan oleh Tuhan Yesus? Kita yang sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali mengecewakan kita. Saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan yang hidup dengan iman. Menyerahkan seluruh kebutuhan tiap-tiap hari kepada Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Kemudian Tuhan izinkan gak cukup. Apakah kemudian saya marah sama Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil? Saudaraku, no. Itu tidak pernah saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya selalu menguji diri saya, mengoreksi kehidupan saya sendiri. Bahwa bagaimana saya selalu memiliki motivasi pelayanan yang benar. Baik pada waktu diberkati ataupun tidak, dalam keadaan kelimpahan atau kurang dalam keadaan kelebihan atau kekurangan. Saudaraku, kita tidak boleh kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap berharaplah kepada Tuhan. Saudaraku, Sarah sudah mandul. Usia Abraham sudah 100 tahun. Bagaimana dia bisa mempunyai anak? Tapi dia tidak pernah, saudaraku, berhenti berharap. Gak ada keraguan sedikit pun, saudaraku, di dalam hidupnya. Hari ini kalau kita melihat usaha kita, saudaraku ya, mungkin kita jauh bingung, saudaraku ya. Ini mau dijual kemana? Mau dijual dengan cara apa? Orang sudah gak butuh semua. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang memikirkan apa yang sedang kita kerjakan. Kita mau bagaimana? Pandemi ini ada gelombang 3 atau tidak? Saudara-saudara sekalian, Habakuk seorang nabi besar. Di masa perjanjian lama dia juga pernah bingung, saudara. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, mampukah kita berkata seperti itu? Sehingga orang benar, saudaraku, akan hidup oleh percayanya. Hari ini loh saudaraku, iman itu harus kita pakai. Hari ini loh saudaraku, iman itu harus kita perkuat. Hari ini saudaraku, harapan itu harus terus kita tumbuhkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kekuatan pengharapan akan muncul pada waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah beda dengan pasrah. Berserah berarti disertai harapan dan punya harapan meskipun gak ada dasar untuk berharap. Saudara, saya teringat doa dari seorang yang berserah kepada Tuhan. Dia adalah seorang ibu di Inggris. Saudaraku, pada sekitar abad 17-18. Saudaraku, Susanna Annesley Wesley. Seorang ibu, saudaraku, yang mempunyai banyak anak. Anak-anak yang lain meninggal dunia pada saat dilahirkan. Tetapi saudaraku, dia terus berdoa kepada Tuhan. Susanna Annesley, dia menyisihkan waktunya untuk berdoa bagi anak-anaknya. Saudaraku, sehingga ke-9 atau ke-10 anaknya itu, semuanya saudaraku berhasil. Kenapa? Karena doa yang luar biasa, karena sebuah penyerahan hidup yang luar biasa. Dan kalau saudara mendengar, 2 tokoh di Inggris pada waktu gerakan penginjilan, gerakan kekudusan, gerakan metodis, saudaraku, John Wesley dan Charles Wesley. Saudaraku, hidupnya mempengaruhi kerohanian di Eropa pada waktu itu. Charles, saudaraku, menggubah lebih dari 900 himne, lagu-lagu rohani yang lagunya kita nyanyikan sampai dengan hari-hari ini. Saudaraku, John Wesley menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang menggerakkan hati orang-orang Inggris itu kembali kepada Tuhan pada waktu itu. Dan gerakan itu sampai ke Indonesia, saudara. Saudara-saudara sekalian, sehingga hari ini kalau kita menjadi percaya Yesus, salah satunya adalah melalui doa ibu ini. Sehingga saudaraku, misionari Eropa datang ke Indonesia dan memberkati orang tua kita. Hari ini kita menjadi percaya Yesus. Kenapa? Karena gerakan penginjilan ini, saudara. Bayangkan, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan, saudaraku, pada waktu itu, seorang ibu dengan rajin berdoa,
menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, menyerahkan masa depan anak-anaknya kepada Tuhan. Meskipun gak ada dasar untuk berharap, dia terus berharap. Dan akhirnya kita tahu saudara, mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh. Hari ini saudara, kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu, hari ini kalau kita merasa tidak kuat, jangan berhenti. Ketika saudara merasa tidak mampu, ketika saya merasa lemah, justru disitulah kita harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 19, Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Ini loh saudara. Meskipun gak ada dasar untuk berharap, dia terus berharap. Karena dia percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah. Dengarkan baik-baik. Terhadap janji Allah. Saudara, saya betul-betul percaya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Saudara, saya memiliki satu statement yang saya renungkan. Dan ingin saya bagikan kepada saudara. Ketika iman lemah, masalah akan terasa berat. Ketika kita menjadi lemah, masalah akan semakin berat. Tetapi pada waktu kita kuat dalam iman, masalah akan selesai. Saudaraku, diangkat dalam kemuliaan yang ketiga artinya diperkuat dalam iman. Pak, siapa yang menguatkan? Saudara. Ketika saudara memiliki pengharapan, Tuhan akan menambahkan iman kepada kita. Roh Kudus akan menambahkan iman kepada kita. Tapi kalau kita udah putus asa, tapi kalau kita fokus kepada masalah, waduh Pak, udah gak mungkin Pak, modalnya gak cukup. Saya gak punya keterampilan itu Pak, saya gak bisa mempromosi, saya gak bisa jualan, saya gak bisa ini, saya gak punya keterampilan, saya gak punya modal, saya gak punya orang-orang yang mendukung saya. Saudara, kalau itu selalu menjadi kosakata saudara, selamanya juga kita gak akan pernah berhasil. Tapi kalau saudara mempercayakan semuanya kepada Tuhan, saudara yakin, saudara percaya, saudara tidak menjadi lemah, masalah bukan semakin berat, masalah akan selesai tepat pada waktunya. Saudara, saya teringat pada waktu STT Adiwacana pertama-tama kita rintis. Saudaraku, undang-undangnya bilang ya, moratorium, penghentian sementara, gak boleh mendirikan STT baru. Karena STT udah terlalu banyak. Saudara ya, jumlah sinode dengan jumlah STT tidak berbanding lurus. Lebih banyak STT-nya. Itu loh saudara. Sehingga ditutup, gak boleh ada buka STT baru. Nah padahal kita mau buka STT baru. Lah bagaimana caranya? Saudara, ketika pemimpin tanya sama saya, gimana Pak Daud? Bisa enggak? Saya bilang bisa. Meskipun saya tahu kenyataannya enggak bisa. Tapi ketika ditanya lagi gimana? Kira-kira bisa lanjut? Saya bilang bisa. Saudara, saya berdoa, saya merenung, saya cari hikmat. Saya tidak berhenti berharap meskipun enggak ada dasar untuk berharap. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba langsung ting, sebuah ide dari surga saudaraku datang. Ketika saya duduk, saudaraku, saya membuka data seluruh STT yang ada di Indonesia. Tapi mata saya saudaraku tertuju kepada Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Saudaraku, saya melihat ada satu sekolah saudaraku yang sudah lama kelihatan memang tidak aktif karena laporannya 0. Saudaraku, ketika saya kontak nomor telepon gak aktif. Saudaraku, saya cari alamatnya, saudaraku saya datangi. Ternyata memang betul saudaraku, STT itu sudah lama tidak aktif, izinnya sudah mati. Saya mikir juga ini kira-kira bisa dihidupkan atau tidak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau menghendaki ini jalannya, pasti ini jalannya. Saya sharing kepada pemimpin, pemimpin mendukung penuh, sehingga saya juga punya keyakinan. Saudaraku, tahu apa yang terjadi? STT Adiwacana Surabaya, milik Gereja BES, hari ini sudah beroperasi, dan sudah mewisuda lulusan-lulusan dan sudah mengutus hamba-hamba Tuhan ke seluruh Indonesia. Itu adalah pekerjaan yang awalnya diawali dari sesuatu yang tidak ada harapan, yang tidak mungkin. Tapi kita lihat hari ini semuanya menjadi kenyataan, menjadi mungkin. Saudara, kenapa? Karena kita semua berdoa dan tidak pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah menjadi lemah. Nantikan janji Tuhan, tetap percaya. So, kalau kita menjadi orang yang kurang iman, kan firman Tuhan bilang nih, kalau kamu memiliki iman sebiji kecil, sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung.
Tapi kita dikatakan kurang iman. Betul nggak saudara? Berarti iman saya lebih besar dari biji sawi dong. Saudara, kata kurang iman ini harus kita koreksi. Kurang berapa? Saya kurang iman Pak, kurang berapa? Saya punya iman meskipun kecil. Jadi, gunung pun bisa pindah. Gunung masalah juga bisa pindah. Sehingga saudara, kalau hari ini kita berkata kita kurang iman, atau Tuhan sedang berkata kepada kita melalui firman-Nya, kamu kurang percaya, itu berarti kita masih mendua. Kita percaya Yesus, tapi di pikiran saudara juga masih berpikir dunia. Itu kayaknya orang pintar juga, itu suhu itu harus kita datangi dulu mah. Itu kayaknya itu orang pintar, coba lihat itu usahanya laris, tokonya laris, itu gara-gara apa? Itu di atas tokonya dipasang kain merah, kain ungu, kain kuning dan seterusnya. Itu berarti saudara kurang iman. Orang yang kurang iman tidak akan pernah mengalami mujizat. Tapi kalau saudara hanya percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh berharap kepada Yesus meskipun itu kecil, saudara, itu akan menjadi besar. Masalah saudara akan selesai loh. Yang setuju katakan amin. Iya saudara. Kurang iman pada waktu kita mendua. Kurang iman saudaraku berarti pada waktu kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan manusia. Kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita masih mengandalkan modal kita. Hikmat kita, kepandaian kita. Nggak akan jadi saudara. Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Makanya diangkat dalam kemuliaan adalah kita diperkuat dalam iman. Saudara, mari kita selesaikan ayat kita. 21 sampai 25. Saya akan baca untuk saudara. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ayat 22 perhatikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, kata-kata yang mana? Kata-kata yang hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Kalau gitu untuk siapa Pak? Tetapi ayat 24 ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Tuhan sedang memperhitungkan iman kita. Kalau iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran hari ini, kepercayaan saudara meskipun kecil, gak lebih besar dari biji sesawi. Atau sebesar biji sesawi itu begitu kecil. Tapi kalau iman yang tidak mendua, amin saudara, iman yang tidak ragu, iman yang tidak bimbang, saudara miliki, saya percaya gunung itu akan pindah. Saya percaya penyakit itu akan sembuh. Dan kalau penyakit tidak sembuh pun, saudara gak pernah kecewa loh sama Tuhan. Saudara akan tetap sabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ujian terakhir Abraham adalah pada waktu dia disuruh untuk mengorbankan Ishak. So, kenapa dia kemudian nekat mengorbankan Ishak? Apakah dia nggak cinta kepada Ishak? Saudaraku, cintanya melebihi imannya. Cintanya kepada anaknya melebihi cintanya kepada Tuhan. Karena dia yakin meskipun Ishak itu mati, dia percaya kepada firman yang berkata, firman sanggup menghidupkan orang yang telah mati. Firman sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kita nggak tahu musim akan selalu berganti. Saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang ingin saya tutup dengan sebuah kenyataan bahwa memang dunia nggak menentu. Itu maksud saya. Dunia memang saudaraku sulit untuk diprediksi. Tapi tahukah saudara apa yang pasti? Yang pasti adalah Yesus. Yang pasti adalah keselamatan di dalam Yesus. Karena diangkat dalam kemuliaan, dosa kita udah diampuni. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan main-main dengan dosa. Saudaraku, apa artinya diangkat dalam kemuliaan? Diangkat dalam kemuliaan artinya adalah ketika kita mendapatkan karunia dan kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Diangkat dalam kemuliaan adalah pada waktu iman saudara diperkuat. Sehingga meskipun situasi dunia sedang tidak menentu, saya percaya ketika kita berteriak, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong saudara dan saya.